Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Terima kaum muslimin ikhwani fiddin azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita dengan bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan ini. Di sebuah hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan wala yazidu umrul mu'min illa khaira. Tidaklah Allah menambah usia setiap orang yang beriman itu kecuali Allah menghadapi kebaikan pada dirinya. Artinya ketika bertambah usia kita, bertambah umur kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah ingin kita menata diri kita semakin lebih baik ibadah kita. Jangan sampai ketika umur kita bertambah tapi kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala di kitab Hilyatul Awliya. Kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Ketika bertambah umurmu, bertambah usiamu, tapi tidak menambah ketaatanmu, maka fahiya baliyatun. Itu sebuah bencana terbesar dalam kehidupanmu. Jadi kalau umur kita bertambah, usia kita bertambah, tapi tidak menambah ketaatan kita, maka itu musibah terbesar. Karena umur yang kita jalankan, yang kita lewatkan akan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita memiliki jasa yang terbesar dalam kehidupan kita. Rasul kita mengenalkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Bahwa dunia yang hari ini kita berada di dalamnya, maka dunia ini negeri perantauan kita, negeri di mana kita mampir sejenak dan kita akan segera bersiap-siap untuk mudik. Mudik kemana? Mudik ke kampung halaman akhirat. Maka ikhwani fiddin azza wa iyyakum, maka ingat dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Dunia ini adalah rest area sementara. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di hadis sahih Muslim, beliau menangis ketika satu saat belum melihat Rasulullah SAW tidur di karpet yang kasar. Antum bayangin, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah, tidurnya di karpet yang kasar. Ketika Rasul kita bangun, maka itu masuk melihat ada goresan-goresan bekas tikar di punggung Nabi kita yang mulia SAW. Maka beliau menangis. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, lau amartana an nabsuta laka wa na'mal. Ya Rasul, kalau engkau menyuruh kami untuk membuatkan kasur yang empuk, untuk membuatkan rumah yang mewah, itu mudah bagi kami. Mudah bagi kami untuk menyantap untukmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul tersenyum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bilang sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul, mali walad dunya. Kata Rasul, mali walad dunya. Kata Rasul, apa urusanku dengan dunia ini? Apa peduliku dengan dunia ini? Kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, ana karaqibin istazalla tahta sajarah thumma roha wa taroka. Aku, kata Rasul, aku di dunia ini hanya ibarat seorang yang sedang musafir, seorang pejalan kaki yang kemudian aku berteduh sejenak di bawah sebuah pohon, aku istirahat dan kemudian aku tinggalkan pohon ini. Rasul mengibaratkan kita di dunia hari ini itu ibarat kita mampir sejenak, kita berteduh sejenak untuk apa? Untuk kita berbekal untuk pulang ke kampung halaman akhirat kita.
Maka Ramadan bulan yang terbaik untuk perbekalan kita. Ibadah yang kita jalankan di Ramadan adalah ibadah yang tak terkalahkan oleh ibadah-ibadah di bulan yang lainnya. Kalau kita baca kitab Sunan Imam Abu Daud, ada satu hadis yang dibawakan oleh Thalha bin Ubaidillah bahwa bahkan ibadah Ramadan itu mengalahkan ibadah jihad fisabilillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di Ramadan. Karena di Ramadan ada orang yang terhalang dari kebaikan, dan ini sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah menangis. Beliau juga menangis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar melihat Rasul tidur di pelepah kurma. Nah, bayangkan daun pelepah kurma itu disusun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidur di situ. Bayangkan manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, begitu sederhana kehidupannya. Beliau tidur di pelepah kurma. Umar menangis. Kata Rasul, ya Umar, ma yubaqika. Wahai Umar, kenapa engkau menangis, wahai Umar? Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Kata Umar, ya Rasulullah, terdapat di hadis Sahih Bukhari. Kata Umar, ya Rasulullah, innal Kisra wa Qaisara lahuma fihi mad-dunya wa anta Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, lihat, aku menyaksikan, kata Umar, itu Raja Persia. Raja Persia, pemimpin Romawi, mereka tidur di kasur-kasur empuk mereka. Mereka punya istana yang megah. Mereka punya harta benda yang mewah, ya Rasul. Sedangkan engkau Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa begitu sederhana kehidupanmu, ya Rasulullah? Umar nangis melihat kondisi ini. Oleh Rasul memegang pundak Umar. Kata Rasul, ya Umar, ama tardo lahumud dunya walanal akhir. Wahai Umar, apakah engkau enggak ridho? Apakah engkau enggak ridho? Allah kasih mereka dunia walanal akhir, dan Allah berikan kepada kita akhirat. Dan apakah engkau enggak ridho, wahai Umar? Dunia ini memang surganya mereka, dan dunia ini sijnul muslim. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Maka ingat, ikhwan fillah, mungkin berjadi hari ini kita lelah ketika kita menegakkan ibadah puasa. Menjadi mungkin kita lelah ketika kita berdiri untuk menegakkan salat tarawih yang bulan Ramadan. Mungkin menjadi kita lelah, kita harus tetap bekerja di bulan Ramadan. Tapi ingat, dunia ini memang tempat yang melelahkan bagi orang-orang yang beriman. Di kitab Tabaqatul Hanabilah, Imam Ahmad didatangi oleh muridnya. Imam Ahmad berada di Baghdad, muridnya berada di Khurasan, didatangi guru. Kata muridnya, ya Imam, makan roha. Wahai guru kami, kapan kita istirahat? Ibadah ini melelahkan. Perjuangan ini melelahkan. Kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, istirahatnya kita, kata beliau, inda awwali qadami yad'uha fil jannah. Istirahatnya kita, kata beliau, kalau kaki kita sudah napak di surga. Jadi antum kalau kakinya masih napak di bumi, masih napak di bumi kan kakinya, maka ini masih sesinya berlelah-lelah dalam kebaikan, bercapek-capek dalam ketaatan. Kapan kita istirahatnya? Di surga. Ya, Ibnu Muflih mengatakan, kata beliau, kata Ibnu Muflih rahimahullah taala, kata beliau, la tujadur roha birroha. Tidak ada istirahat dengan istirahat. Kalau kita ingin istirahat di surga, jangan kebanyakan istirahat di dunia. Kalau kita ingin tidur nyenyak di surga, jangan kebanyakan tidur di dunia. Karena dunia ini tempat kita berlelah-lelah dalam kebaikan, bercapek-capek dalam ketaatan. Taiwan fitnah dan Allah wa iyyakum. Maka mari kemudian kita menjaga ketaatan kita. Lalu kita beribadah hari ini, sebuah kebaikan di hadapan Allah. Karena kita sedang menuju kampung halaman akhirat kita, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang dahulu dari luar biasa ibadahnya. Kita melihat berlomba-lomba membaca Al-Quran dalam keadaan seolah apapun mereka baca Quran. Mungkin terjadi hari ini masih ada di antara kita yang nggak nyentuh Quran. Ramadan dengan Quran itu, dengan Quran itu dalilnya datang beriring-iringan. Innal Qur'ana was-siyama yasfa'an, hadis Sahih Bukhari. Quran yang kalian baca, puasa yang kalian laksanakan, itu nanti di hari akhirat akan datang sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang-orang yang gemar membaca. Ya, maka maksimalkan di Ramadan ini, bulan yang berhubung bulan ini, di mana pahala dilipat gandakan. Maksimalkan baca Quran. Ya, Ibrahim An-Nukhai cerita di kitab Syiar A'lam Mubalah.
Kata dia wakan al-aswad, Imam al-aswad itu kalau datang Ramadan dia khatam fi kulli thalasin. Khatam dia berapa? Per 3 hari. Imam Al-Qatadah yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Al-Qatadah khatam Quran setiap malam khataman Quran. Kalau Ramadan itu 30 hari, 30 kali beliau khataman Quran. Imam Asy-Syafi'i yakhtimul Quran sittina marratan khatmatan, 60 kali. Jadi Imam Syafi'i dalam satu hari khataman Quran 2 kali. Ada yang lebih dahsyat, sebuah persaksian dari Imam Bukhari tentang ibadahnya Utsman bin Affan. Imam Bukhari, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau dia melaksanakan sholat malam, maka setelah dia membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, dia baca surat, dia baca ayat. Dia awali dia baca dengan dia membaca Alif Lam Mim awal dari surat Al-Baqarah. Maka kata Imam Bukhari, tidaklah Utsman itu ruku kecuali setelah dia membaca minal jinnati wan nas. Apa itu maknanya, ikhwan? Maknanya adalah Utsman itu satu rakaatnya dia khataman Quran. Imam Ibnu Qayyim ketika membaca hadis ini di hadapan murid-muridnya dia katakan aina mauqifuna. Aina mauqifuna, di mana posisi kita? Di mana posisi kita di antara mereka? Begini di antara kita. Ada yang masih belum mau membaca Al-Quran. Ada yang masih membaca Al-Quran. Sementara cita-cita kita dengan beliau sama, ya sama-sama ingin masuk surga. Maka tidak ada kebaikan-kebaikan di akhirat kecuali dengan cara kita berlelah-lelah di dunia, bercapek-capek dalam ketaatan, dan insya Allah ini akan berikan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada satu kitab, namanya kitab Tadhkirul Alhamdulillah. Dan ini dikarang oleh Imam Ibnu Hamdun yang wafat di 62 Hijriah. Kata Ibnu Hamdun, Abu Bakar itu ketika di akhir kepemimpinannya, dia minta diaudit oleh rakyatnya, dia minta diaudit. Bayangkan, dia kumpulkan semua muslim, dia bilang ya maksarul muslimin, dia wahai semua kaum muslimin. Abu Bakar ada uang rakyat yang aku makan. Abu Bakar Islam aku memimpin, ada fas rakyat yang aku gunakan, audit, minta dia udah buat. Kemudian semua muslim mengaudit dia, dan bingung semuanya, Abu Bakar nggak punya apa-apa. Ya, Abu Bakar bahkan sebelum dia memimpin dengan setelah dia memimpin, Abu Bakar nggak punya apa-apa ketika dia memimpin. Dia jadikan jalan kepemimpinan jalan penderitaan. Ya, karena dia ingin rakyatnya bahagia dengan hartanya. Ketika Abu Bakar wafat, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab heran, Abu Bakar nggak punya apa-apa. Kata Umar, laqad rahimahullah Abu Bakr. Allah telah merahmati Abu Bakar, kata Umar. Kenapa? Kata Umar, fa inna Abu Bakar ini, kata Umar, man at'aba man ba'da. Abu Bakar at'aba man ba'da. Abu Bakar ini telah membuat susah orang setelahnya. Kamu tadi Umar bilang Abu Bakar ini bikin susah orang setelahnya. Maksudnya adalah siapapun yang ingin menyaingi Abu Bakar susah untuk mengalahkan Abu Bakar. Susah untuk mengalahkan ibadahnya, susah untuk mengalahkan ikhlasan hatinya. Susah untuk mengalahkan kedermawanannya, kata Umar. Abu Bakar ini bikin orang susah setelahnya. Artinya ibadahnya tidak terkalahkan oleh para sahabat yang lainnya. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika Abu Bakar ketika itu ditanya, kenapa begitu dahsyat ibadahnya? Dia bilang, dunia ini negeri perantauan dan kita akan pulang menuju akhirat, menuju kampung halaman kita. Makanya aku ingin berbekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung halaman. Terakhir, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Imam Ibnu Hamdun menjelaskan dalam kitabnya Tadhkirul Alhamdulillah. Umar ketika dia jadi khalifah, dia panggil Salman Al-Farisi. Antum kalau baca biografi Salman, ini sahabat yang paling cerdas, jenius. Dan dia ada seorang sahabat yang kritis. Dia sering mengkritik penguasa di zamannya. Dan Umar manggil dia, kata Umar, ya Salman, kritik aku tahu. Kata Salman, nggak ada yang dikritik dari diri. Aku pemimpin terbaik kaum muslimin, kau Amirul Mukminin. Kata Umar, kritik aku diminta dikritik oleh Umar. Nggak ada, kata Salman. Kemudian Umar bilang pulang nanti setelah 3 hari kembali lagi. Selama 3 hari itu dia pikirkan sama Salman, apa nih kesalahan ini, apa kesalahannya. Nggak ketemu, dia pikirkan lagi, akhirnya ketemu satu kesalahan. Ketika ketemu satu kesalahan, kemudian dia datang di Umar. Ya Umar, ada satu kesalahan wahai Umar. Satu kesalahan yang nggak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin kaum muslimin, kata Salman. Tolong sampaikan. Umar senang dikritik oleh Salman. Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Salman, ya Umar, laqad jama'ata
al-idamaini 'alal ma'idati. Ya Umar, laqad jama'ata al-idamaini 'alal ma'idati. Ya Allah. Kata Salman, ya Umar, kesalahanmu adalah satu kesalahanmu. Engkau telah mengumpulkan idamaini, dua lauk. Engkau kumpulkan dua lauk dalam satu hidangan. Engkau pemimpin kaum muslimin, nggak pantas makan dua lauk. Rakyatmu masih ada yang nggak makan. Rakyatmu makan cuma dengan satu lauk, nggak pantas. Maka demi Allah, semua yang sudah dikatakan sejak saat itu, Umar nggak pernah makan dengan dua lauk, makanya pakai satu lauk. Untuk bayangkan ini khalifah lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi daripada pemimpin negara. Lihat, ya, begitu sederhananya kehidupan ini. Kita jangan dua lauk, kita ya, masya Allah, gitu. Satu buka puasa ya, gorengannya, cendolnya, kolaknya, macam-macam, masya Allah. Ya, Umar gara-gara makan dua lauk dikritik oleh rakyat. Tapi mereka tegar dalam kebaikan. Mereka kuat dalam ketaatan. Umar pernah mengatakan, kata Umar, di jalan kota Madinah itu, kalau ada onta yang terpleset di jalan kota Madinah, maka Umar yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka ketika Umar ditanya, kenapa begitu hebat ibadah? Kenapa begitu kuat perjuangannya? Dia bilang, ini untuk bekal berjumpa dengan Allah. Dunia ini lagi perantauan. Maka mumpung kita masih hidup sekarang, Pak, jangan sia-siakan Ramadan. Ya, kejar target kita di Ramadan. Jaga ibadah-ibadah yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah, rajin berbagi. Itu bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan kita, menyehatkan kita, memberikan kita semangat untuk kita menuntut Ramadan tidak hanya di awal-awalnya saja, tapi kita tuntaskan sampai akhir. Kita jadikan sebab berikutnya sebagai bulan-bulan terbaik untuk kita beribadah, dan kemudian Allah hidupkan kita dengan keimanan, dan Allah wafatkan kita dengan keimanan. Demikian jemaah semuanya kajian kita pada siang hari ini. Dan waktu kita yang sangat terbatas, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita, kemudian menerima amal soleh kita. Nafa'allahu wa iyyakum bil ilmi nafi wal amal shalih. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.